Selamat malam. Panggung politik tanah air tengah diramaikan dengan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut dasmu etik dalam Rakornas Partai Gerindra yang sebenarnya itu adalah acara internal yang kemudian menjadi viral di media sosial dan saat ini kemudian menuai polemik. Banyak yang kemudian memperkirakan pernyataan Prabowo tersebut itu untuk menyindir Capres nomor urut 01 Anies Baswedan pasca debat perdana yang membahas soal hukum dan juga HAM serta pemerintahan. Dasmu etik jadi polemik, itulah topik utama kami untuk malam ini. Bersama saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Ya, Capres Prabowo Subianto mendapat kritikan saat videonya di acara internal Partai Gerindra. Dalam video tersebut, Prabowo menyebut umpatan dasmu etik saat memberikan sambutan. Seketika, kalimat umpatan dasmu etik menjadi viral di media sosial. Kalimat tersebut diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara internal Partai Gerindra. Kalimat itu diucapkan diduga menyinggung pernyataan Anies yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam debat perdana Capres, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13. Selain dari Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait komentarnya terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Kini setelah video ucapan Prabowo viral, kritikan pedas pun langsung dilayangkan netizen kepada Prabowo. Rata-rata menyebutkan bahwa Capres Prabowo telah melakukan blunder. Ya, setelah ramai ucapan dasmu etik, hampir semua Capres sudah memberikan komentar ya, baik Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo sendiri. Yang menyebut bahwa itu acara internal keluarga dan lain sebagainya. Tapi tidak serta-merta kemudian itu menghilangkan polemik, pro kontra yang ada terkait dengan masalah etik dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai kalimat dasmu etik tersebut. Kita akan elaborasi lagi lebih jauh terkait dengan itu bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada setiap perwakilan dari masing-masing tim pemenangan. Ada Bang Noel dari TPN Prabowo Gibran. Bang Noel, sehat? TKN. Oh iya, saya maaf. Ini TPN yang ini ya. TKN Prabowo Gibran. Iya. Apa kabar Bang Noel? Alhamdulillah. Lagi rame-rame gini nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu pusing juga? Enggak lah, apa yang mau dipusing. Ini baru TPN. Mas Eko, Kuntadi. Mas Eko, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Dan juga ada Bang Andi Sinulinga, Timnas, amin. Bang Andi, Ya. kita bertemu lagi. Kali ini kita mau membahas soal dasmu etik. 6 hari lalu ya. Dan ada Bang Adi Prayitno, analis politik yang sudah lama tidak hadir juga ini. Saya sudah lama nggak ketemu Bang Adi. Apa kabar Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya mau ke TKN Prabowo Gibran, Bang Noel. Setelah ini kemudian ramai ya, sudah dijelaskan juga itu bercanda kata Bang Daniel. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan itu kan acara keluarga, acara internal yang dibesar-besarkan. Ini menghilangkan persepsi yang tengah dibangun soal gemoy dan lain sebagainya, soal Pak Prabowo sudah berubah atau tidak sebetulnya? Apa sih yang terjadi sampai kemudian Pak Prabowo melontarkan kalimat seperti itu, Bang Noel? Orang kan mengambil postingan itu kan tidak utuh, tidak full. Potongannya ya? Karena hanya potongan lah ya. Dan itu sudah
biasa hal kayak begitu dalam keluarga, apalagi itu kan disampaikan di internal ya. Saya kebetulan hadir saat itu di acara konsolidasi internal partai. Kader saya hadir di J-Expo. Tidak ada maksud untuk menyerang siapapun, apalagi Mas Anies, siapapun. Ini kan pertama selain acara internal keluarga, dia anggap Anies juga bagian dari saudara dalam bingkai merah putih, begitu juga Mas Ganjar. Jadi dianggapnya lucu-lucuan aja sih. Tidak ada yang lebih ya, tidak ada maksud ofensif dan merendahkan. Gitu. Jadi apalagi Pak Prabowo ini kan karakternya Banyumasan ya, ngapak-ngapakan. Jadi kata endasmu, pertama kayak sama Eko lah kalau saya ngobrol, matamu lupa kayak gitu lah. Nggak ada maksud menyerang karena apalagi menyerang apapun nggak ada, apalagi sama Andi. Nggak mungkin begitu misalnya apa gitu loh, sedang bahasa kita lah. Nggak ada. Jadi sama halnya Prabowo ke Anies, Prabowo ke Ganjar, karena kan dia teman semua mereka. Selain itu ada acara keluargaan, karena ke depan nanti tidak ada pertarungan yang sangat ideologis selain pertarungan program. Gitu. Karena ini kan semua secara ideologis sama, bicara tentang Pancasila sama, bicara tentang Indonesia sama. Yang beda adalah bagaimana cara, metode dalam menyajikan sebuah program. Bahwa itu, dari itu. Bahwa itu kemudian dianggap Pak Prabowo tadi ya, disampaikan juga oleh Bang Noel ofensif, atau mungkin belum move on lah dari Pak Anies dan di debat capres kemarin ketika dua capres sebetulnya juga menyinggung soal apa yang terjadi di MK. Itu kan kalimatnya apa perasaan Pak Prabowo soal etik kan begitu kan. Nah, itu kemudian terlihat dari bagaimana Pak Anies waktu itu berusaha untuk bertanya soal itu. Nah, itu dianggap ofensif dan lain-lain, apa tanggapan dari Bang Noel? Kami nggak melihat itu ofensif dan itu memang kebutuhan saat itu debat. Karena kan rakyat pengen melihat ada sajian debat yang benar-benar dinamis. Nah, Pak Prabowo ingin menjawab dinamika itu aja, gitu loh. Nanti kalau Pak Prabowo diem gitu, cuman menang gemoy. Gitu. Jadi kan tidak bagus, rakyat kan butuh tontonan juga. Sajian yang menurut publik itu ya ada perlawanan lah dikit gitu loh. Ya sama halnya misal kayak Mas Anies menanyakan ke Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar. Jadi itu hal yang menurut saya itu menjadi kebutuhan publik saat itu dalam perdebatan itu. Gitu. Yang paling penting kan dari perdebatan itu yang paling penting substansinya. Ada nggak gagasan yang bisa diterima publik dari apa yang diperdebatkan saat itu. Misalnya program-program, tawaran program dan sebagainya. Dan semua dari tiga-tiga ini kan menyajikan semua program-programnya masing-masing, program unggulannya. Nggak apa-apa, saya rasa apa yang dilakukan Mas Anies, Mas Ganjar, saya rasa sampai detik ini masih tahap yang wajar ya. Belum ada hal yang sifatnya ofensif pada hal-hal yang sangat prinsipil gitu. Jadi semua tuh ya kita nganggap masih batas-batas kewajaran lah. Belum ada yang sifatnya yang maaf ya kurang ajar, itu belum ada. Yang tidak secara khusus untuk Pak Anies itu tidak ya? Nggak ada. Kalaupun dengan Mas Anies kan Mas Anies sudah kayak apanya Pak Prabowo lah. Yang jadikan Mas Anies juga 2000 berapa kemarin itu jadi gubernur kan Pak Prabowo. Saya ke Bang Adi sendiri dulu nggak Bang? Merasa terserang tidak sih sebetulnya dari timnasnya Pak Anies Muhaimin ya, ketika endasmu etik itu kemudian dianggap itu merujuk untuk Pak Anies Baswedan sebetulnya? Enggak, itu nggak ada merasa terserang. Kalau Reinhard lihat, coba lihat percakapan semua yang ada di sosial media dan yang ada di media mainstream. Coba lihat, ada nggak statement dari Anies dan pihak Anies menyikapi itu langsung? Tidak ada yang langsung, kecuali ketika Anies ditanya oleh wartawan. Ya, ada ketika ada tanggapan soal itu ya? Iya, itu karena ditanya itu. Kan orang kan gini, orang kalau responsif itu bisa kirim aja itu ke wartawan, kemudian keterangan tertulis macam-macam. Nggak ada. Coba periksa itu. Jadi kita bisa lihat ini geseran. Jadi gini, dalam komunikasi itu kita kenal dengan nama istilah irreversible. Sesuatu yang sudah diucapkan itu nggak bisa kita tarik kembali. Nah, itu sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Maka responnya itu beragam tuh. Macam-macam kan responnya itu. Bahkan termasuk respon dari pihak Pak Prabowo sendiri. Jadi ini kan ada debat, ada perdebatan lanjutan setelah debat. Kan ini rangkaiannya nih. Nah, hanya saja biasanya kalau yang berdebat itu biasanya yang tawuran itu kan pendukung.
Kan biasanya kayak gitu kan. Ada pertandingan yang tawur tuh pendukung tuh segala macam. Nah, supporter gitu. Nah, ini Pak Prabowo dalam acara internal kita tidak tahu. Saya dengar dari pihak dari Gerindra sendiri kan kenapa bisa bocor tuh. Nah, sekarang faktanya kan sudah bocor tuh. Nah, karena itu menjadi perbincangan publik. Sehingga kita juga bicara kan kali ini itu. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaannya apakah itu merasa tersindir, ya nggak perlu. Menurut saya tidak perlu dan tidak pernah ada merasa tersindir itu. Bahkan ketika Anies ditanya soal itu, jawaban dia adalah ya etika itu emang dimulai dari kepalanya. Kepala itu artinya pimpinan yang tertinggi. Ini kan kepala ini letaknya di sini. Sehingga dia menjadi turunan perilaku kita ke bawah itu etika itu. Nah, cuman kan jadi melebar nih diskursusnya kita. Maksud saya nih pertanyaannya, kita mau nggak ikut pada diskursus yang melebar itu? Nah, kalau kita periksa nggak ada. Bahkan kalau kita lihat bertubi-tubi serangan itu ke Pak Anies langsung tuh. Dianggap Pak Anies ratusan miliar dari Pak Prabowo. Itu yang ngomong tokoh agama itu pendukung Pak Prabowo keras tuh. Walaupun saya kira akan sulit dibuktikan benar nggak 100 miliar tuh. Terus kemudian kayak tadi itu yang jadikan Pak Anies itu Pak Prabowo, betul Pak Prabowo ada di situ, tapi yang menjadikan Anies itu dua hal tuh. Satu kehendak Tuhan, yang kedua kehendak warga Jakarta. Ada Pak Prabowo di situ. Nah, karena itu kita merasa pastilah warga tahu kalau misalnya merasa diserang. Anies itu, Mas Reinhardt, kalau diserang itu bukan barang baru. Maka kita lihat, coba bukalah, kita bikin analisis terhadap konten pemberitaan media massa itu. Penyerangan terhadap itu nggak pernah ada sesuatu yang biasa saja itu. Bahkan kalau kita sampaikan pun orang nggak percaya. Kita sampaikan pun selama ini itu orang nggak percaya. Buktikan. Bagaimana cara membuktikan konspirasi politik gitu. Jadi kita ini kadang-kadang juga tidak logik tuh. Sesuatu yang sifatnya konspiratif kemudian meminta pembuktian secara hukum. Itu kalau kayak begitu nggak ada seninya lagi politik ini menurut saya tuh. Kalau semua harus hitam putih seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu biar menjadi milik publik. Dengan segala keberagaman, ada yang mendukung, ada yang mengatakan bercanda. Oh, biasa tadi Noel mengatakan ndasmu, raimu misalnya. Sirah macam-macam lah orang Jawa mengatakan itu ya, maksudnya itu. Mungkin ada yang menganggap biasa saja. Kalau Bang Andi menganggap itu apa? Saya secara pribadi, saya hanya menganggap bahwa Pak Prabowo belum selesai di arena debat itu. Nah, inilah genuinnya Pak Prabowo. Menurut saya, inilah genuinnya Pak Prabowo, orisinalnya Pak Prabowo. Kalau kita lihat yang kemarin 2019, ini dilakukan yang sama kepada kontestannya. Pak Jokowi waktu itu. Pak Jokowi waktu itu pembangunan pertumbuhan 5%, 5% ndasmu gitu. Kemarin kan nggak ada lawannya lagi. Dia tidak menyebutkan nama, tapi kan orang langsung tahu kan. Nah, Anda mengatakan ini tidak berubah atau genuine atau apa sebetulnya Bang Andi? Yang saya kenal Pak Prabowo ya begitu. Yang saya kenal ya. Karena itu menurut saya debat ini kan debat ini menjadi penting karena gini. Ini kan orang memilih. Publik memilih. Karena publik memilih, maka produk yang mau dipilih itu ya atau pemimpin yang mau dipilih itu memang harus ditampilkan apa adanya. Menurut saya seperti itu apa adanya dan perdebatan ini mendorong orang tampil apa adanya. Gagasannya akan tergambar di situ, stabilitas emosinya akan tergambar di situ, artikulasi menggunakan kata-kata terhadap informasi dalam pikirannya itu untuk dikomunikasikan kepada orang itu juga akan dilihat nanti di situ. Hal-hal yang menurut saya paling mendasar dalam kepemimpinan. Nanti saya ke Bang Adi Praetno sampai saya ke Mas Eko dulu. Bagaimana Mas Eko, Mas Ganjar juga ikut memberikan komentar. Tapi kalau Anda pribadi melihat ini yang sudah menjadi konsumsi publik yang tadi dikatakan oleh Bang Andi Sinulinga, seperti apa sih sebagai bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon? Ya, setidaknya debat kita atau keriuhan kita belakangan ini soal politik kan ada kosakata baru di politik nih. Kosakata ndasmu gitu loh. Sebagian kultur teman-teman yang berbasis Jawa
Ada yang mengartikan itu sebagai kata makian. Kasar ya? Kasar ya, kata makian. Ada yang mengartikan seperti Noel tadi, ini kalau bercanda sama teman itu biasa gitu kan. Kalau kita bicara nongkrong di warung kopi, bicara dasmu atau apa, itu hal yang biasa. Tetapi dalam ruang publik, orang akan bisa menginterpretasi kata itu dengan berbagai ragam konteks. Dan karena ini masuk atau disampaikan oleh seorang calon presiden, tentu saja ini menjadi perhatian banyak orang. Kok bisa kata makian nyelonong menjadi diskursus publik sekarang? Kok bisa pilihan diksinya seperti ini? Karena ini kan mau tidak mau, kalaupun Pak Prabowo sebagai personal, dia juga sebagai simbol calon presiden Republik Indonesia. Ini yang kemudian barangkali menjadi sebagian orang resah. Sebagian orang menganggap biasa, sebagian orang menganggap bahwa ini bercanda. Anda masuk yang melihat yang mana nih? Resah atau ini bercanda? Kalau saya lihat dari konteksnya itu kan dia bicara dalam pidato ya, dalam forum resmi, bukan di warung kopi. Forum resmi itu partai ya, dan kata itu melompat dari statementnya Pak Prabowo di satu forum resmi yang tadi kata Ucok, bahwa sepertinya berkomentar tentang debat yang kemarin gitu loh. Jadi forum ini digunakan untuk mengomentari. Nah, ketika mengomentari maka ada suasana di situ, bukan cuma sekedar suasana berkomentar, tetapi dia sebagai peserta debat berkomentar tentang perasaannya. Nah, mungkin dasmu itu yang keluar soal perasaannya Pak Prabowo itu, sehingga publik menangkap ini bisa diartikan sebagai kata makian. Dan ada sebagian orang menyayangkan, sayang ya kalau forum-forum resmi, kalau tokoh-tokoh penting Indonesia ini kemudian menyorong sebuah kata, sebuah diksi kepada publik yang konotasinya makian. Mungkin itu yang disayangkan. Bang Adi Praitno, sedikit dari Anda, bagaimana ketika ini sekarang sudah menjadi ramai diperbincangkan, menjadi konsumsi publik, dan ada kosakata baru dalam politik kalau kata Mas Eko ini soal ndasmu etik ini? Ya, kalau saya justru sangat tertarik untuk tahu apa yang kemudian menyebabkan video itu viral dan dikeluarkan. Itu acara internal. Ini bukan kebocoran. Kalau kebocoran pasti terdeteksi siapa yang melakukan itu. Pasti mungkin akan dikenakan sanksi indisipliner sebagai sebuah kader partai ya. Justru saya menduga jangan-jangan memang sengaja ini video dikeluarkan sebagai upaya untuk menjelaskan kepada publik perdebatan tentang etika dalam debat kandidat calon presiden beberapa waktu yang lalu, terutama yang ditanyakan oleh Pak Anies Baswedan termasuk Pak Ganjar, itu nggak penting-penting amat, itu post factum, ini udah kejadian loh. MK sudah memutuskan bahwa Gibran sudah bisa maju, apalagi yang mau ditanyakan. Makanya keluarlah istilah-istilah dasmu yang menurut saya karena itu dibicarakan di internal tidak lebih dari sekedar semacam ini, apa namanya, cibiran lah gitu ya. Udah nggak relevan, sudah ini sudah out of context bicara tentang etika. Yang menjadi ramai karena memang soal etika ini bukan soal menang-menangan, ini bukan lagi soal elektabilitas, ini bukan soal siapa yang paling kuat di survei, tapi menyangkut bagaimana komitmen etik menghadapi Pilpres 2024. Kalau putusan MK aja ini dianggap melanggar etik, bagaimana dengan yang lainnya nanti yang dikhawatirkan akan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak akan diseriusui dan mungkin dianggap sepele. Ini yang menurut saya menjadi ramai. Makanya tidak mengherankan kubunya Pak Anies Baswedan, termasuk kubunya Pak Ganjar belakangan kan ikut-ikutan. Bahwa etika ini tidak bisa disepelekan. Justru itu adalah esensi dalam membangun sebuah peradaban yang maju. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, yang saya pahami, ini sebenarnya bagi saya adalah diskusi lanjutan setelah diskusi debat Capres yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kan nggak tuntas, waktu 3-4 menit itu tentu tidak menjadi ruang yang nyaman bagi Anies, bagi Prabowo, kemudian bagi Ganjar untuk mengekspos perdebatan soal etika. Kalau melihat tonnya sebenarnya ketika Pak Prabowo itu mengulang pertanyaan tentang etika, itu lebih berat ditujukan kepada Anies Baswedan yang di situ menyebutkan bagaimana perasaan Anda. Itu kan kutipan dari pernyataan Anies Baswedan. Karena setelah perdebatan itu kita ingat betul pendukungnya
Pak Prabowo Subianto itu kan mengamplifikasi. Kalau bicara etik itu bukan soal MK-MK, tapi bicara juga tentang bagaimana Anies bisa maju di Jakarta. Datang ke rumah ke Prabowo, kemudian merasa dibiayai yang miliaran-miliaran. Jadi itu dihitung semua jasa-jasa politik Prabowo yang kemudian membuat Anies seperti sekarang. Itu kan akhirnya jadi kesini kan, sampai di situ akhirnya perbincangannya. Ini adalah tadi Bang Uco katakan. bagian dari tauran opini dan perang-perangan yang ingin dibawa keluar arena panggung sebenarnya. Oleh karena itu saya merasa di sisa perdebatan ke depan, yang ramai perdebatannya itu adalah perdebatan antar tim sukses dan antar supporter, Pak. Karena itu yang kemudian akan menjadi tempat di mana gagasan-gagasan, data-data yang kemudian dimunculkan, itu akan satu sama yang lain akan dipertentangkan. Coba cek, ketika Anies menyerang etika MK-MK, ditanyakan kepada Prabowo Subianto, kan muncul tuh betapa Anies juga begitu banyak tidak mengindahkan etik dalam demokrasi dan politik, dihitung satu-satu tuh. Dulu pernah sama Pak Jokowi jadi menterinya, jadi jubirnya, sekarang nyerang-nyerang. Kan itu akhirnya bias kemana-mana. Yang ingin saya katakan adalah ini suasana pilpres. Sesuatu yang sifatnya baik dan biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa. Kalau saya dulu waktu jadi aktivis istilah ndasmu, pelek lu, pala lu itu biasa. Itu dikatakan bagi mereka yang di internal sahabat cukup dekat ya. Tapi ketika itu didengar oleh orang yang tidak akrab, tidak menjadi sahabat, apalagi didengar oleh Rifan, ini kok kayaknya ngajak tawuran lagi nih. Jadi panas, Pak. Panas, seakan-akan disepelekan soal etik itu. Kita break dulu ya Bapak-Bapak, nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan perbincangannya. Usai jeda kami akan segera kembali. Oke, kita lanjutkan membahas kosakata baru kalau katanya Mas Eko tadi dalam politik ini ndasmu etik. Bang Noel, oke kalau misalnya Bang Noel mengatakan ini kemudian bisa jadi bercanda dan lain sebagainya ya. Tapi tadi yang Mas Eko katakan juga menarik ini karena dalam masyarakat Jawa itu juga bisa diartikan ini sesuatu yang kasar, makian dan cukup disayangkan karena dikeluarkan oleh seorang capres. Apa tanggapan Bang Noel kalau kemudian banyak yang melihat dari framing yang sebelah situ? Kan lihat konteksnya, lihat dari sudut pandang apa. Konteksnya kan saat itu kan ini ketemu keluarga besar. Masa keluarga caci maki sih? Enggak dong. Artinya kan kita bisa artikan secara benar bahwa itu memang acara keluarga. Berarti ya itu hanya guyonan, tidak ada yang sifatnya ofensif, menyerang-nyerang orang. Karena dianggap ini keluarga besar. Apalagi kalau dibilang kosakata baru sih enggak lah, itu mah udah biasa di kelompok-kelompok Banyumas itu ngapak-ngapak ya, udah biasa aja gitu. Apalagi kan bos saya ini kan orang ngapak, orang Purwokerto. Jadi kalau kayak ngomong-ngomong gitu tuh biasa aja. Karena tapi orang kalau Jawa dalam yang posisi sebagai capres yang tadi disampaikan juga oleh Mas Eko, apa? Dalam posisi sebagai capres yang tadi disampaikan oleh Mas Eko itu menjadi hal biasa juga atau? Nah makanya lihat sudut pandang yang mana. Karena orang banyak juga. Dia sebagai capres, dia sebagai Prabowo, dia sebagai ketua umum Gerindra. Tapi dilihat konteksnya waktu dia menyampaikan dong. Jadi orang bisa ngelihatnya secara objektif gitu loh. Nggak mungkin maaf kayak Jokowi berdiri ngomong dasmu ke dubes-dubes atau perwakilan-perwakilan negara, nggak mungkin. Tapi karena dia dengan misalnya dia orang Solo, ada logat Solo yang kayak gimana gitu, dia pakai logat Solo dengan mungkin menurut orang itu kasar, tapi menurut Pak Jokowi bisa bercanda opo gitu loh ya. Jadi kan konteksnya ya jangan dilihat dia sebagai presiden, dia sebagai orang Solo. Sama kayak saya ngeliat kawan-kawan saya yang orang ngapak, kalau ngomong kan kayak ngotot, kayak orang Batak katanya. Tapi menurut saya konteksnya lo orang ngapak, orangnya begitu karakternya. Dilihat dulu konteksnya begitu ya. Dong. Kalau kita mempolitir semua penyampaian, ya saya rasa semua penyampaian juga kita bisa itu salah. Tapi kan itu dari sudut pandang saya sebagai rival. Gitu. Jadi maksud saya tidak itu malah menurut saya bentuk serangan secara subjektif terhadap Prabowo
hasil pernyataannya terkait endasmu itu. Jadi tidak ada, saya lihat, karena kan saya hadir ya, saya hadir di saat itu, saya tahu sekali, saya mengamati full semua isi pidato ya Pak Prabowo, dia sampaikan semuanya, ini keluarga besarnya. Gitu. Jadi saya tidak ada maksud apa-apa lah. Sama itu dia terjadi sering di Bu Mega juga sering nyampaikan pidatonya depan keluarga besarnya, depan anak-anaknya. Dia ngomong, oh kalau nggak gini, itu kan dia nyampaikan depan anak-anak ya nggak apa-apa, emang salah, gitu loh. Oke, begitu. Mas Eko, konteksnya dulu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan kemudian melihat dari sudut pandang yang lain, tapi konteksnya, dan Pak Prabowo juga menegaskan itu ada acara internal keluarga begitu. Ya, ada dua konteks ya. Konteks pertama itu dibicarakan di acara Partai Gerindra ya. Yang kedua, konteks ngomong dasmu dan etik itu kan berkenaan dengan perdebatan sebelumnya. Jadi ada dua konteks. Kalau kita nggak bisa mencopot dua konteks ini, dan pertanyaan Mas Anies tentang itu adalah pada saat itu tentang problem etik yang kita tahu lah, MK sudah memutuskan ada pelanggaran etik, kan sebetulnya itu yang mau ditanyakan, apa responnya. Ketika kemudian problem yang bahkan sudah menjadi keputusan publik bahwa ketua MK dinyatakan sebagai orang yang bersalah karena melanggar etik berat, dan ditanyakan kepada seorang calon presiden, lalu kemudian calon presiden ini setelah usai debat membawa isu itu ke keluarganya, ini kan seperti curhat ya. Sayangnya tadi curhatnya itu akhirnya keluar kan. Ini sebetulnya saya setuju sama Noel, ini respon Pak Prabowo sebagai personal ketika bukan di ruang publik, curhat personal. Itu karakter aslinya. Ya dong, kalau di ruang publik barangkali bisa make up, bisa apa. Kalau dalam perdebatan, saya yakin nggak mungkin dalam perdebatan keluar kata endasmu, karena Pak Prabowo sadar itu yang nonton bukan cuma sekedar pendukungnya, bukan keluarganya, tetapi juga publik. Nah, karakter personal itu keluar di ruang-ruang private, di keluarga, di apa, karakter personalnya keluar. Itu yang pada akhirnya ditangkap sama publik. Sehingga barangkali usaha Pak Prabowo untuk mendekat-dekatkan diri kepada mirip-mirip Jokowi, jadi dalam konteks ini kok gagal ya. Saya lihat gitu loh. Kok Pak Prabowo itu beda banget sama Jokowi. Pak Jokowi yang seperti apa, Pak Prabowo seperti apa. Padahal narasi yang dibangun ini adalah Jokowi yang kedua gitu lah. Kok jauh banget. Saya lihatnya itu. Publik bisa Bang Noel ada tanggapan soal itu? Enggak ada. Prabowo tetap menjadi dirinya, tidak bisa menjadi Jokowi. Jadi itu adalah karakteristik Pak Prabowo yang tadi katakan Mas Eko. Dia genuine, dia begitu persis apa yang dibilang Andi itu. Andi lebih lama mendukung Prabowo dibanding saya, hanya 3 bulan. Saya belum pernah dukung Prabowo, Bos. Oh, nggak pernah? Saya dukung Jokowi 2 periode, Bos. Kita selalu dukung Jokowi. Dipecat Golkar, Bos. Oh, dukung Jokowi juga loh dia. Gimana lanjut, Tapi Bang? itu emang karakter Prabowo ini sebagai orang Banyumasan. Dia kan suka humoris, sense of humorisnya tinggi. Anda tanya tuh orang-orang karakter orang Banyumasan. Ya itu langgam mereka, gitu loh. Kesannya kasar, itu tidak guyonan. Nah memang makanya saya bilang, kalau kayak orang Jawa Timuran mungkin begini, guyonannya. Orang Solo mungkin begini. Tapi karakter orang Banyumasan boleh tanya tuh. Karena teman saya kan orang Banyumasan semua ya begitu. Kalau ngomong, waduh kalau gue loh. Padahal itu bukan ngotot. Jadi nanya aja ekspresinya begitu. Wajahnya, langgamnya, ininya gemuk gitu. Nah Prabowo ya begitu, asmu kayak gitu loh. Ya biasa aja, bukan maksudnya untuk menghina, mengunderestimate siapapun lah. Jadi emang itu karakter dia, budayanya Pak Prabowo sebagai bagian dari masyarakat ngapakan. Jadi kalau dikatakan Mas Eko upaya untuk menjadikan Pak Prabowo seperti Pak Jokowi gitu, menurut Anda tidak sampai ke situ juga? Tidak, tapi bicara tentang akan dilakukan apa yang berkelanjutan, iya. Nggak mungkin orang mengidentikan seseorang itu dengan seseorang, itu nggak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi kalau pikirannya mungkin ya, dia akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan atas program yang sudah ada dikembangkan. Itu. Jadi kalau orang bilang mengidentikan Prabowo dengan Jokowi, itu nggak mungkin. Sama kayak Jokowi mengidentikan Pak Jokowi dengan Bung Karno, nggak mungkin juga. Atau siapa, nggak bisa lah. Karena setiap orang itu, setiap personal itu punya sejarah masing-masing dengan eranya masing-masing. Jadi kalau mau itu nggak.
Dan Pak Prabowo kan punya karakter yang kuat lah, orangnya sosok karakter yang kuat. Gitu. Jadi bukan untuk mengkaitkan dengan Pak Jokowi juga sebetulnya, Mas Eko, ini dijelaskan juga nih oleh Bang Noel. Ini kan selama ini ada usaha yang sangat serius untuk menampilkan citra Pak Prabowo yang baru. Ya gemoy, apa itu kan ya usaha. Tetapi ketika kelihatan aslinya, oh ternyata citra ini berbeda antara yang di baliho-baliho, antara dengan karakter aslinya seperti yang Noel katakan tadi. Orang bisa melihat ini sebagai bercanda, tapi orang juga bisa melihat ini sebagai makian. Orang bisa melihat ini disampaikan di forum resmi partai. Jadi itu yang mungkin orang bisa melihat itu bahwa oh ini loh karakter aslinya nggak seperti yang digambarkan sebelum. Barangkali kayak gitulah ya. Ini soal citra publik. Gimana? Kenapa? Gitu. Dia punya ketegasan. Kemudian istilah gemoy itu istilah yang disajikan oleh anak-anak milenial saat menonton gayanya Pak Prabowo di acara. Waktu itu ada acara besar di Jakarta, kalau nggak salah daerah Sarina, konser anak-anak milenial dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo gemoy. Pak Prabowo sendiri tidak tahu dengan istilah gemoy itu apa. Gitu loh. Akhirnya kemari-kemari, oh gemoy. Nah, dipakailah istilah gemoy itu untuk kita campaign. Karena kenapa? Istilah itu lebih nyaman dan lebih diterima kelompok milenial dan Gen Z. Itu udah buktinya hari ini kan terima. Kemudian ada karakter asli yang dia seorang yang tegas, humoris, gitu loh. Ya kenapa itu menjadi hal yang sangat negatif? Kenapa itu menjadi serangan? Ya nggak apa-apa sih menurut kita, makanya sih kita santai ya, senyum. Apapun orang mau ngapain, makanya kan Jogetin aja. Santuy gitu. Oke. Jadi kita senang-senang aja. Sebelum lah. saya ke Bang Ucok, saya ke Bang Adi dulu. Bang, ini tadi kan ada katakan ini bisa dibilang tawuran opini begitu ya. Nah, dari setelah ini ramai, menurut Anda efeknya ini seberapa jauh atau ini nanti ya akan tidak serta-merta yang tadi Mas Eko katakan ini mungkin jadi merubah apa yang dia sedang diupayakan untuk merubah citra sampai bisa mengubah persepsi kembali tidak sebetulnya Bang Adi? Ya secara prinsip publik masih melihat Prabowo Subianto di 2024 persis sama di 2019 dan 2014. Tak ada yang berubah. Pak Prabowo ini seringkali mengeluarkan kelakar-kelakar dan lelucon politik yang sebenarnya memancing kegaduhan dan keributan. Ya seperti Dasmu ini, dulu kan ada tampang Boyolali dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah satu hal lain, bahwa kita ada kecenderungan melihat calon pemimpin itu kalau untuk urusan bercanda sekalipun harus ilmiah lah, kira-kira begitu. Lihat saja Anies Baswedan, itu kan sangat ilmiah bercandanya Pak. Bahkan belakangan ini ketika ada Gus Muhaimin sebagai wakilnya yang kelihatan sering memunculkan lelucon-lelucon di ruang publik yang cukup jenaka, tapi Pak Anies sedikit pun tak pernah terpancing. Mungkin sekali dua kali hanya mengeluarkan pantun-pantun yang menurut saya juga masuk kategorisasi sebagai suatu hal yang ilmiah. Itu artinya apa? Pak Prabowo Subianto, Gibran, kemudian siapa? Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin, ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ke depan, supaya tidak memancing keributan di ruang publik, sekalipun nadanya itu bercanda, lelucon, memang harus ilmiah Pak. Paling bantar. Gitu. Kalau bantar, leluconnya pun ya, kalaupun toh mentok tidak ilmiah, pakai pantun-pantun. Pantun kan adalah bagian dari karakteristik ilmiah dan akademik yang dalam banyak hal sekalipun nadanya satir, sekalipun nadanya pejoratif dan mengkritik, itu relatif cenderung diterima oleh publik. Lebih diterima ketimbang misalnya ada ndasmu, palelu, kepalamu. Itu kan bahasa-bahasa warung kopi yang semestinya harus mulai dihindarkan oleh calon-calon pemimpin. Saya kira bukan soal konteks pilpres ya, tapi di pileg bahkan di pilkada, kita itu hanya ingin melihat bahwa calon pemimpin kita itu kalau bicara, ya apapun serius, bahkan termasuk pakaiannya. Bahkan kita melihat misalnya, ada pakaian-pakaian calon itu yang lebih banyak santai, pakai kaos misalnya. Tapi ada juga pakaian calon pemimpin kita yang relatif serius. Coba misalnya Pak Anies, itu agak berbeda dengan yang lain. Pak Anies itu olahraga sekalipun, kalau bisa dia pakai batik Pak. Untuk menunjukkan bahwa Pak Anies itu punya diferensiasi yang lain. Kalau Pak Ganjar sering pakai kaos, celana pendek, kemudian pakai legging panjang ya. Pak Mahfud bisa dicek, mana pernah melihat Pak Mahfud itu pakai kaos ataupun celana-celana yang casual yang menunjukkan bahwa ini dalam suasana yang real, apalagi Pak Prabowo.
Gibran lah yang bisa dalam konteks itu. Yang ingin saya katakan adalah memang suasana kebatinan kita itu calon pemimpin harus memang tampil dengan pride dan dignity-nya yang di atas rata-rata, baik dari statement, pernyataan-pernyataan politiknya, dan bahkan cara berpakaian. Ini yang sepertinya dalam banyak hal, kenapa soal ndasmu itu menjadi satu pilihan kata yang sampai saat ini dipertentangkan. Nah, yang kedua bagi saya, sepertinya ada pendukung Pak Prabowo Subianto. Ini masih nggak terima dengan kritik Anies, sudahlah. Ini kayaknya ada pernyataan Prabowo yang quotable dalam acara internal partai disampaikan, Pak Anies, kalau Anda bicara etika, ini loh etika Anda yang sering dilanggar dengan Pak Prabowo. Ini etika Anda ketika Anda bersama dengan Pak Jokowi. Dulu Anda jubirnya, dulu Anda menterinya, sekarang kok ngomong nggak sabar jadi oposisi. Ini adalah bentuk ketidakterimaan ya, seperti Bung Noel dan para pendukungnya. Dan kebetulan pidato Pak Prabowo saat itu rasa-rasanya mewakili, dipotonglah dan ramai. Iya, oke. Bang Andi, tampaknya berarti Pak Anies sukses ini membuat Pak Prabowo mengeluarkan karakternya yang tadi disampaikan oleh Mas Eko. Setelah debat hampir seminggu masih loh ternyata kalau ditanya saya ya, saya merasa Anies kurang tajam. Kalau ditanya saya, misalnya kayak nanya perasaan tuh kurang tajam. Kalau saya, kenapa? Karena buat saya yang namanya debat itu harus tajam, supaya keluar semua. Keluar itu substance-nya keluar. Nah, gimmick-gimmick juga keluar di situ, nggak apa-apa, boleh orang bergimmick gitu. Kemudian identitas diri kita menonjol secara utuh, itu termasuk artikulasi menyampaikan itu. Nah, tapi standar saya itu kan beda. Nah, kalau kita lihat, saya menilai Pak Prabowo ya. Coba ya lihat, ada dua hal menurut saya yang yang nampak dari narasi Pak Prabowo. Pertama soal etik, yang kedua soal demokrasi. Padahal kan Anies menggambarkan ada penurunan demokrasi, bukan tidak ada demokrasi. Ya, tapi Pak Prabowo meresponnya, kalau tidak ada demokrasi, nggak terpilih jadi gubernur. Anda tidak jadi gubernur. Kalau tidak Pak Prabowo diktator, Anda, padahal narasi itu nggak ada. Yang kita sedang ceritakan itu kan gini, kita ini dari Orde Baru, kemudian transformasi menjadi demokrasi. Bagus. Kemudian trennya menurun nih. Nah, kan dalam keadaan demokrasi kan sebenarnya ini. Jadi kualitas demokrasinya yang dipersoalkan. Nah, Pak Prabowo menangkapnya itu menurut saya lebih sensitif di dua itu. Soal etik, karena terkait dirinya dan Gibran ada di situ. Nah, itu nampak. Bukan hanya pendukung. Kalau kita lihat dari rekaman yang disampaikan Pak Prabowo sendiri, kemarin mau jadi menterinya Pak Jokowi. Itu kan Anies tuh. Nah, jadi saya ingin mengatakan gini, kita ini semua termasuk itu. Kita nggak bisa membedakan mana panggung depan, mana panggung belakang. Ingat, publik itu nggak bisa melihat panggung belakang. Bagaimana cara publik melihat panggung belakang? Karena itu membocor-bocorkan panggung belakang, itu nanti kata Noel, kata saya. Kata Adi, kata saya. Kata Eko, kata saya. Yang dua dia nggak bisa diklaim. Katakanlah contoh misalnya begini. Contoh, saya kasih contoh di kita itu. Dimunculkan bahwa Anies berhutang. Anies itu jadi apa namanya, proses kandidasi gubernur berhutang. Faktanya ada. Memang berhutang. Ketika dibuka, kan awalnya berhutang nggak bayar katanya. Awalnya, tapi ketika dibuka memang perjanjian hutangnya begitu. Kalau menang dianggap perjuangan bersama, lunas. Kalau kalah dia tanggung jawab secara pribadi. Terbuka. Itu panggung-panggung belakang. Akhirnya kata pendukung sana, kata pendukung sini. Nah, kita, menurut saya, kita ini kalau negeri ini mau bagus, maka yang nampak di panggung depan itulah yang menjadi konsumsi publik. Supaya iklim politik kita sehat. Jangan memunculkan panggung-panggung belakang. Contoh, Anies datang ke rumah Pak Prabowo. Muncul lagi pertanyaan, diundang atau datang sendiri? Nanti kan rame lagi tuh. Kenapa diundang? Apakah Anies bawa balak kosong? Apakah dia juga tidak bawa modal? Itu panjang sekali pembicaraan kita. Sementara yang ada di panggung depan itu adalah keputusan MK-MK. Yang semua publik bisa tahu. Dan ini persoalan kebangsaan, bukan persoalan personal nih. Nah, kita kebiasaan memindahkan persoalan kelembagaan negara ini ke persoalan personal. Jadi kalau ada hubungan Reinhardt sama saya yang Reinhardt anggap tidak punya etik saya,
atau saya juga berkata sebaliknya. Kemudian jangan disandingkan ini dengan keputusan MK, nggak apple to apple itu. Itu sangat tidak apple to apple dan itu tidak bagus itu. Selalu kita begitu itu. Jadi kalau orang bicara nanti, Adi di belakang, nggak habis-habis itu bicara. Sementara kita sedang bicara substansi. Lembaga, ada penurunan demokrasi karena itu harus ada treatment dan harus ada komitmen dari kepemimpinan untuk memulihkan kembali demokrasi itu. Kalau yang kemarin misalnya kata ada persoalan etik misalnya. Kalau dianggap itu ada persoalan, kan tadi dibilang post-factum sudah terjadi. Ada nggak keinginan kita untuk mempertebal ya kualitas etik dari masing-masing pemimpin kita? Itu kan yang diinginkan rakyat kita. Nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga tahu, katakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi komitmen itu, diskursusnya itu harus nampak. Sehingga nanti publik akan lihat mana yang paling meyakinkan oleh mereka sebelum mereka menentukan pilihan. Jadi jangan kemudian membawa karena Anda melihat Pak Prabowo terjebak membawa karena personal begitu? Kalau saya menangkap itu tadi, dua yang dia betul-betul nampak. Bukan hanya sekedar di forum itu, Noel. Di forum kopi apa di Kemayoran juga diucapkan lagi itu soal kemarin mau jadi menterinya Pak Jokowi gitu. Itu diucapkan lagi. Jadi dua hal itu menurut saya maksudnya termemori dalam long term memorinya Pak Prabowo. Gimana Bang Noel? Ini Pak Prabowo personal ya ke Pak Anies jadinya. Ini perlu juga untuk dijelaskan. Tapi saya ngelihatnya sampai detik ini belum ada terkait serangan-serangan personal. Tapi kalau kebutuhannya itu yang diinginkan publik ya nggak apa-apa lah. Ini kan publik juga kadang-kadang kan butuh hal-hal yang butuh keributan. Sedikit bukan keributan ya, dinamika lah. Saya nggak lihat keributan karena saya nggak mau pakai diksi itu ya. Butuh sedikit ya dinamika supaya motorik otak kita ini bergerak lah, gitu. Kalau tidak ada kejadian-kejadian ini kan orang tidak berpikir, tidak ada juga diskusi hari ini, tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya anggap udah biarin aja lah. Ini proses dialektika dalam proses demokrasi yang nggak mungkin kita tahan ya. Kemudian itu menjadi koreksi buat Pak Prabowo, ya bagus. Itu juga bagian nanti koreksi buat Mas Anies, Mas Ganjar. Jangan lakukan misalnya kayak seperti apa yang Pak Prabowo lakukan. Ketika itu dianggap sebagai kesalahan, gitu loh. Padahal itu bagian tadi disampaikan Andi bahwa itu sifat atau karakter genuine Pak Prabowo, suka humoris orangnya, terbuka dan sebagainya. Tidak ada maksud apa-apa. Kalau mau dilihat lagi lebih jauh ke belakang, saya bisa ambil apa yang disampaikan Mas Adi Praetno tadi. Kok nanya persoalan perasaan? Politik itu tidak mengenal perasaan. Politik itu bicara tentang rasionalitas, bukan emosionalitas. Karena dia bicara tentang gagasan. Tapi makanya Pak Prabowo juga lupa ngomong perasaan ya. Gitu. Harusnya jawabnya kayak gitu tadi Mas Pak. Harusnya jawabnya kayak ente kemarin tadi jawabnya Pak Prabowo itu pasti akan tepuk tangan orang banyak. Itu. Makanya saya bilang kan ya nggak apa-apa. Namanya kan orang ini Om. Noel bagus tadi bilang dia nggak mau menggunakan diksi itu. Itu dia sudah berpikir soal diksi. Sementara Pak Prabowo tadi problem soal diksi. Ya nggak apa-apa. Namanya ini kan kebutuhan publik lah ya. Kan publik juga butuh sajian-sajian yang sedikit antagonis, dinamis dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, kau kalem banget. Gue kalem, karena gue ini setelannya udah berubah. Gue harus sedikit kalem ya kan, nggak mau galak-galak. Galak-galak jadi tinggi Iya. Jadi ya tadi saya sampaikan, saya jelaskan. Ya kalau mau menjawab pertanyaan Mas Anies itu masa pakai perasaan sih. Nanti kalau gini ditanya lagi, loh perasaan Mas Anies gimana? Dulu pernah Mas Anies bilang kalau Pak Prabowo tidak nyapres, saya tidak nyapres juga kan nggak enak. Kalau mengulangi apa yang pernah ditegaskan oleh Mas Anies ya. Tapi Pak Prabowo kan ya udahlah, gitu. Orang Pak Prabowo itu karakter sudahlah. Gitu. Ya, kita break dulu ya. Nanti segmen terakhir saya mau tanya ke Bang Adi. Bang, ya jelas kalau kita lihat potret survei Pak Prabowo sekarang leading. Anies, Amin dan juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud mungkin kompetitif ya, tergantung hasil surveinya berbeda-beda. Nah, dengan polemik-polemik semacam ini, menurut Anda ini seberapa besar kemudian bisa mengubah persepsi publik, mengubah peta elektoral dan lain sebagainya, apalagi kita mau masuk debat kedua juga kan pada minggu ini. Dijawab nanti ya Bang ya. Kita break dulu, kami segera kembali segmen terakhir.
Oke, segmen terakhir saya ke Bang Adi Praitno. Polemik-polemik semacam ini yang muncul di ruang publik menjadi ramai. Itu hal biasa mungkin, tapi dalam konteks sekarang menuju ke tahun pemilihan di 2024, itu seberapa besar efeknya mengubah bagaimana pemilih melihat sosok seorang capres kah, kemudian apa yang ada di gagasan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita mau bicara soal ini juga masih ada 4 debat ke depan. Saya termasuk yang sebenarnya agak ragu ya bahwa blunder-blunder dari semua kontestan itu akan menjadi efek negatif bagi kepentingan politik elektoral mereka. Kalau kita membaca kecenderungan survei, saya kira semua paslon dan partai ini punya survei ya. Soal MK itu kan gaduhnya luar biasa. Soal politik dinasti itu saya kira kalau dalam bacaan kita itu kan menjadi daya rusak politik yang mestinya dia bisa mendistorsi tingkat elektabilitas capres, tapi dalam kenyataannya tak seperti itu. Apalagi soal Dasmu yang ini hanya ramai di media sosial, media mainstream, termasuk kelas-kelas menengah ke atas sebenarnya. Dan ke bawah itu tidak merembes. Jadi kalau kita mengacu pada diskusi kita per malam hari ini, ingin saya katakan bahwa ya Dasmu ini hanya sebatas konsumsi kita-kita aja. Para pengamat, kemudian para peneliti, kalangan media, dan seterusnya. Kalau mau jujur sebenarnya, seakan-akan pernyataan Pak Prabowo itu tentang Dasmu etik, itu nggak penting-penting amat untuk elektabilitas. Mungkin karena sedang menikmati perasaan di atas angin yang elektabilitasnya cukup signifikan gitu ya. Makanya kemudian orang seperti Bung Noel ini belakangan tidak terlampau agresif. Karena apapun yang terjadi elektabilitasnya tidak pernah terganggu. Jangankan soal Dasmu yang sebenarnya ini masih debatable. MK aja ini tidak pernah mengganggu elektabilitas mereka. Tapi kan orang bicara tentang Dasmu etik itu, ini beyond electability, ini beyond soal menang-menangan. Ini bicara tentang bahwa apapun yang terjadi, siapapun yang menang dalam Pilpres, jangan pernah mencepelekan soal apa yang disebut dengan etik dalam berkompetisi itu. Kan itu yang sebenarnya ditanyakan oleh Anies, ditanyakan oleh Ganjar kepada Pak Prabowo. Cuman kemarin baru kita tahu, mungkin bagi teman-teman pendukungnya Prabowo ya etika itu bukan variabel penting untuk elektabilitas, Pak. Elektabilitas itu ya tidak bisa disupport hanya dengan isu-isu yang sifatnya etis dan sifatnya langit. Seperti ya MK dan seterusnya. Mungkin pendukungnya Pak Prabowo, Mas Gibran, ya, seperti Bung Noel dan seterusnya. Yang penting tuh orang ya bisa apa-apa gratis gitu loh Pak, susu gratis, makan gratis. Itu jauh lebih menjanjikan bagi masyarakat kita gitu loh. Ketimbang misalnya capek-capek, kelahi-kelahi, tawuran opini nggak kelar-kelar di media sosial, dan itu efek daya rusaknya juga tidak terlampau penting, maka ya sudahlah sekalipun apa ya keras kritik kepada Prabowo Subianto dipersoalkan tentang kritiknya, bahkan soal HAM masa lalunya juga ditanyakan oleh Pak Ganjar, ya bagi Noel dan kawan kan jogetin aja, gemoy aja, nggak penting kok yang kayak gitu. Kecuali kalau isu tentang Dasmu dalam survei-survei yang mereka lakukan, para paslon ini memiliki daya rusak insentif luar biasa, pasti ini akan dibantah habis-habisan, Pak. Pasti akan ditutupi luar biasa, Pak. Tapi kalau itu belum menyentuh ruang di mana elektabilitas itu terganggu, ya rasa-rasanya ini hanya disenyumin aja, dianggap nggak penting ya, dan tidak perlu direspon secara berlebihan. Bahwa kemudian ini dianggap juga menunjukkan karakter asli Pak Prabowo dengan branding yang tengah dibangun, itu tidak sampai sejauh itu daya rusaknya kalau misalnya lihat dari sisi tidak itu sejauh ya. itu, Pak. Nah, yang saya khawatirkan juga kalau kita mengacu pada Pilpres 2019 ya, kan ada sekitar 36% masyarakat yang merasa nonton debat kandidat. Di antara 36% itu hanya 7% yang sangat mungkin mengubah pilihan politiknya. Mungkin kita cukup pesimis dengan angka-angka itu. Penting, 7% itu penting, Pak. Itu hampir setara dengan partai politik yang lolos ke parlemen. Cuman ya yang ingin saya katakan adalah ada harapan besar sebenarnya ketika Gen Z, milenial, yang kemudian exposure politik mereka ini meningkat jadi 53%. Kita tentu berharap bahwa yang nonton debat kandidat ya di sisa pertandingan perdebatan 4 kali ini akan membuat pemilih kita ini semakin rasional. Anak-anak muda itu semakin engage dengan calon-calon yang bertanding. Lihatlah rekam jejaknya, bahwa sikap blunder, soal gaya komunikasi, memang dalam banyak hal tidak ada kaitannya dengan elektabilitas, tapi itu penting sebagai exposure untuk memilih pemimpin yang menurut kita ideal dan penting untuk membawa lompatan-lompatan besar Indonesia menjadi pemimpin yang kemudian setara dengan negara-negara maju lainnya di 2045. Kan begitu, Pak. Itu apa artinya? Bahwa kalau dulu orang setelah nonton debat 7% yang sangat mungkin bisa mengubah harapan politiknya, kalau boleh saya berharap justru dengan debat kandidat inilah
para pemilih kita yang sudah mulai kelihatan rasional, bukan 7% lagi Pak yang mungkin. Ya saya berharap 10-15%. Ya, lebih besar ya bahwa angkanya, ya. mereka juga menjadikan debat kandidat yang dilakukan Sebagai oleh rujukan, calon ya? sebagai rujukan dalam menentukan pilihan politik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya ornamen di permukaan, tapi itu tidak terlampau penting untuk kebaikan bangsa kita tentu saja. Bang Andi Sinulinga, terakhir dari Anda bagaimana menutup diskusi kita soal dasmu etik ini yang masih ramai sekarang? Saya lebih soal dasmu itu kan tadi saya sampaikan biar publik yang memberikan penilaian. Tapi saya ingin kasih catatan tuh tentang elektoral tadi itu. Kalau kita lihat tadi Adi bilang bahwa ini nggak ada pengaruhnya ya. Saya punya perspektif yang berbeda. Karena gini, Pak Prabowo itu kalau menurut kita kompilasi semua hasil survei, dia masih tinggal 50% tuh pemilih lamanya. Berarti sekitar 22,5%. Ya. Kemudian 30%, paling kecil 30% pemilih Pak Jokowi yang lama itu ke Pak Prabowo. Itu berarti sekitar 16%. Jadi itu pemilih, belum lagi ditambah dukungan dari Pak Jokowi, para aparatus negara, menteri-menteri yang mendukung Pak Prabowo. Kita lihat opinion maker yang ada di sana itu yang top-top tuh di sana itu. Jadi kalau kita mau lihat ya, kita buka surveyor, konsultan, ya opinion leader macam-macam termasuk logistik. Harusnya elektabilitas Pak Prabowo itu 60%. Gitu ya. Ya, bacaan saya. All resources. Artinya kalau Bung Noel kalau Nah, pertanyaannya muncul, kenapa kalau kita kompilasi surveinya itu 36 sampai 46 nih. Kalau kita kumpulkan semua. Yang terakhir nih Carta Politika nih, bukan Carta Politika, Poltreking nih Hanta Yuda ini, 36 sampai 46. Bahkan tidak nembus 40%. Ada satu lagi Bang, 50%. Apa Indometer itu nggak usah kita ambil lah itu. Yang itu nggak usah kita ambil. Dan saya yakin, kenapa saya yakin? Karena data di internal Bung Noel juga segitu kompilasinya. Dari 36 sampai 46 diambil situ. Kita nggak tahu. Nah, kalau kita ambil kayak begitu, dan saya menduga nih nanti, kalau ada Adi misalnya survei pasca 22 Desember, maka itu akan dapat hasil akhir Desember dan awal Januari. Ya kan? Itu saya meyakini akan terjadi perubahan komposisi. Bukan perubahan komposisi dan angka-angka statistik prosentasenya. Saya yakin akan berubah. Dan itu yang saya mau katakan begini, ini catatannya berada. Ngangkatnya juga nggak gampang, Adi. Jadi ngangkat barang ini juga nggak gampang. Jadi apa namanya, optimisme menang itu, menurut saya itu, optimisme menang itu belum. Ini saya memberikan catatan aja. Jadi optimisme menang itu belum. Kalau nanti misalnya, saya kasih catatan ya, mudah-mudahan ini pandangan Noel ya. Kalau nanti hasilnya, saya yakin Pak Prabowo akan unggul di putaran pertama. Jadi jangan mimpi putaran kedua. Jadi unggul putaran pertama dari yang lain. Tapi kalau dia unggulnya di bawah 40%, itu berarti di luar Pak Prabowo itu ada 61% tuh. Masih di luar itu. Ini menurut saya harus hati-hati. Nah, jadi bukan apa ini supaya bangkit juga semangat ini. Pendukungnya ini. Jadi jangan langsung overestimate bahwa ini, kalau kita lihat para pendukungnya, saya nggak tahu sama-sama pendukung Noel, tapi berteman nggak di sana, saya kan nggak tahu kan. Kan kadang-kadang ada sama pendukung belum tentu berteman. Beda kamar aja. Beda kamar. Satu putaran macam-macam, yakin menang gitu ya. Nah, itu menurut saya, kalau saya selalu mengatakan nggak apa-apa, kita underdog standing aja, standing underdog tuh, karena ini kan sudah superior kan. Nah, karena itu nanti kita akan lihat nih survei-survei ini. Itu saya kesehatan kadang-kadang. Karena saya yakin pasti ada jarak. Survei itu kan potret hari ini. Yang dia potret hari ini. Nah, dinamikanya kan akan berjalan. Apalagi nanti kalau putaran kedua, Adi, itu ada 3,5 bulan. Makin panjang lagi nih. Jadi ini memang betul-betul adu stamina. Dan ini bagus. Juni ya putaran. 26 Juni. Dari mulai 14 Februari. Jadi adu stamina ini
itu akan sangat penting sehingga masyarakat nanti itu betul-betul mendapat dagingnya itu. Daging wagyunya bahwa inilah pemimpin kami nanti ke depan itu. Siapapun itu kita nggak tahu. Enggak, karena Evander Holyfield itu dia menang kalau sebelah 12 ronde, Pak. Kalau Mike Tyson 1 ronde. 2-3 ronde dia nggak menang, dia yang jatuh, Pak. Gimana Bang Noel, tanggapan? Tadi dari katakan oleh Bang Andi Sinulinga, tanggapan dari Anda terakhir singkat. Ya, Nanti ke Mas Eko terakhir kita juga. kan berharap nanti pemilu ini ya benar-benar mendapatkan pemimpin yang bagus lah ya. Kalau soal orang bicara tentang semangat satu putaran ya nggak apa-apa lah. Terus semua ini kan posisi sama 50%, 50% semua gitu. Jadi semangatnya sama. Misalnya kelompok Mas Ganjar teriak satu putaran. Keren, kita lihat yang atas kelompoknya Mas Anies ngomong teriak satu putaran. Lah kami juga punya hak juga untuk menyampaikan hal yang sama. Karena biar semangatnya sama gitu. Jadi kalau seandainya semangatnya sama, tinggal kita uji kerja apa yang disampaikan Pak Prabowo itu benar sekali. Sudah. Nanti yang menentukan itu adalah 14 Februari. Siapa? Rakyat. Rakyat itu nanti jadi hakim yang paling adil di antara semua. Gitu. Nah, jadi kalau 2 putaran kemudian menjadi berbahaya bagi Pak Prabowo, yang tadi katakan oleh Bang Andi Sinulinga, bagaimana tanggapan Anda? Berbahaya untuk semua menurut saya, bukan berbahaya juga buat Prabowo. Gitu, bahaya juga buat misalnya yang ikut nanti Prabowo dengan Mas Ganjar atau Prabowo dengan Mas Anies, kan semua pada deg-degan juga. Dengan hitung-hitungan partainya sudah banyak, semua. dukungan Pak Jokowi, gitu ya. Misalnya, kan gitu. Kan kita kan nggak tahu. Dinamika ini kan harus tetap berjalan. Atau Prabowo dengan Ganjar bertarungnya, Prabowo dengan Anies, Anies dengan Ganjar, kan dinamika. Saya nggak mau misalnya kayak kita mau ngedahuluin Tuhan, jangan. Kedua, jangan juga kita menipu rakyat, jangan juga dua-duanya. Yang paling penting kerja, ukurannya kerja. Kemudian lembaga survei hari ini memotret realita hari ini, biarkan lembaga survei juga butuh mainan juga kan. Nggak boleh juga kita larang juga. Biarkanlah dinamika ini ada. Posisi saya tetap menyerahkan bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nanti tanggal 14 Februari. Jadi Bang Noel dari awal konsisten, tenang dan bijak. Mas Eko terakhir singkat dari Anda. Iya, makasih. Kalau kita lihat kan ini kan debat-debat ini kan panggung yang dibuat oleh KPU agar seluruh masyarakat Indonesia bisa nonton. Kira-kira kualifikasi calon pemimpin kita kayak apa sih? Apalagi sekarang dalam data kan sebagian besar pemilih kita jumlahnya cukup signifikan itu adalah para anak-anak muda. Mereka yang haus dengan informasi, mereka yang akrab dengan gadget. Saya amat yakin performa dalam debat maupun diskusi setelah itu juga ikut mempengaruhi. Punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang signifikan dalam elektabilitas. Kalaupun misalnya ada yang bilang ada 10%, tadi Mas Adi ngomong 7%. Tetapi angkanya saya pikir akan juga sangat signifikan. Kenapa? Karena anak-anak muda ini, para generasi milenial, generasi Gen Z ini, mereka pingin menggunakan media sosialnya, pengen menggunakan handphonenya untuk mencari informasi. Apakah paparan yang selama ini mereka melihat di TikTok, mereka melihat di Instagram, itu sama ketika dikonfirmasi dengan wajah langsungnya gitu ya. Dalam debat ini kan penampilannya utuh. Seorang capres, seorang cawapres bicara bukan cuma dia sedang bicara, tapi bagaimana dia mengatur emosi, bagaimana dia menempatkan diksi, pilihan-pilihan diksi dan tekanan-tekanan apa yang ingin dia sampaikan dalam program. Sehingga saya amat yakin bahwa pasca debat nanti ada perubahan-perubahan sesuai dengan yang terjadi dalam debat dan keriuhan-keriuhan setelahnya. Itu pasti akan mempengaruhi. Saya pikir seperti itu. Kita akan lihat nanti bagaimana pengaruhnya, apalagi mau ada debat kedua pada pekan ini. Tapi terima kasih untuk diskusinya, sangat menarik. Mudah-mudahan juga menambah perspektif publik lagi, melihat seperti apa kemudian keseruan dari dinamika politik tanah air belakangan ini. Terima kasih banyak Bang Noel, Mas Eko terima kasih, Bang Andi Sinulinga terima kasih banyak, Bang Adi Praetno terima kasih banyak, selamat malam. Demikian Talk Politics malam ini, saya Rehan Sirait pamit, terima kasih, sampai jumpa.